Sesaat lagi Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto telah memasuki pelataran Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk masuk ke dalam Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta untuk mengikuti acara yang akan berlangsung hingga pukul 1 siang nanti. Dan setelah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto memasuki Stadion Gelora Bung Karno Senayan Jakarta akan melakukan orasi yang dipimpin oleh segenap anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang akan melaksanakan orasi sesaat lagi. Indonesia, Indonesia, Indonesia. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju. Jayalah Indonesiaku. Pancasila dasar negaraku, pemersatu bangsaku. Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi bersatu. Satu bangsa, satu bahasa. mohon untuk pintu kuning silakan jalan agar Pak Prabowo dapat masuk dengan selanjutnya. Indonesiaku, majulah, majulah, jayalah Indonesiaku. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Negeri yang indah permai, rakyat yang cinta damai, ribuan pulau melambai. Indonesia, Indonesia, Indonesiaku. Kita bersatu padu, tegakkan langkah maju. Rayalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, calon Presiden Republik Indonesia 2014, Haji Prabowo Subianto memasuki Gelora Bung Karno. Gerindra! 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 Prabowo! 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 langkah maju. Rayalah Indonesiaku. Majulah, majulah, rayalah Indonesia. Sesaat lagi kita akan menyaksikan pidato dari Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Dan pemirsa, Prabowo Subianto kedatangannya disambut antusias oleh seluruh masyarakat yang ada di Gelora Bung Karno Jakarta. Dan begitu riuh renta, sukacita menyambut kedatangan Prabowo Subianto. Ya, ini dia Prabowo Subianto datang menggunakan mobil dan Bersambut akan dengan tepuk berkeliling tangan. ke lapangan, berputar-putar, dan seluruh masyarakat mendatangi untuk menyaksikan dan melihat langsung calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra. Prabowo Subianto menyapa seluruh para pendukung dan para simpatisan dari Partai Gerindra. Dan mereka semua berfoto-foto, menyaksikan, dan Prabowo juga memberikan salamnya kepada para pendukung dari Partai Gerindra. Mohon para kader untuk tidak masuk ke lapangan. Ya, pemirsa, Tawanan seluruh untuk menahan pendukung kader untuk Prabowo tidak masuk ke ikuti lapangan. kemana arahnya mobil Dimohon tersebut setelah dan terus Pak memfoto Prabowo calon menaiki Presiden panggung, Republik Indonesia. para kader untuk kembali ke tempat masing-masing. Seluruh masyarakat berdesakan untuk Gerindra! melihat langsung Prabowo Subianto. Ya, bisa kita lihat Gerindra! saksikan pemirsa, Prabowo Subianto yang Prabowo! begitu antusias disambut oleh rakyat Indonesia. Prabowo! Indonesia! Prabowo bersalaman dengan seluruh masyarakat yang
bersuka cita menyaksikan kedatangan Prabowo yang melintasi di Stadion Gelora Bung Karno. Sekarang Ketua Dewan Pembina Pak Prabowo Subianto berada di sektor 15. Lambang negara kita, Republik Indonesia, hidup pulang berputar rakyat, 61 cintanya, Bhinneka Tunggal. Nah, kita lihat Pak Prabowo Subianto sudah berada di sektor 16. Gerindra. Prabowo, Indonesia. Berlapis baja, rantai semangat mengikat jiwa, benteng Indonesia, tetap berdaya bersatu padu, berpadu negara, sumbangan setia, mati kita runtut sehidup jaya. Biar topan menghantam bajang, marah hebat menentang tak bekam. Kader Partai Gerindra yang berbahagia, selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan pengarahan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, calon Presiden Republik Indonesia 2014, Haji Prabowo Subianto. Pasukan diistirahatkan. Pasukan setelah diistirahatkan, kelompok bendera meninggalkan lapangan. Pasukan diistirahatkan, ngariung ke depan, di depan saya, dan para kader boleh masuk ke lapangan. Laksanakan. Seluruh kader yang berada di lapangan, mari ke depan panggung. Duduk. Semuanya duduk. Ya. Duduk bersila di lapangan. Duduk bersila di lapangan. Ya, silakan. Jangan yang depan panggung. Duduk bersila di lapangan. Duduk, yang belakang nanti nggak kelihatan. Ayo. Duduk. Tertib semua, dimohon untuk duduk. Yang belakang duduk, ayo ke lapangan. Gerindra, Prabowo, Indonesia.
silakan ya, duduk ke lapangan. Biar tidak kotor di lapangan. Ayo, silakan. Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader-kadernya bahwa hari ini saudara-saudara dengan gagah perkasa menyatakan bahwa kita semakin yakin bahwa Presiden Republik Indonesia 2014 adalah Prabowo Subianto. Kita semakin yakin saudara bahwa 6 program aksi Partai Gerindra yang sudah didengarkan oleh seluruh rakyat Indonesia ini telah diyakini akan menyelesaikan masalah di Republik tercinta ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita semua bangga punya presiden yang sudah lengkap dengan programnya, punya presiden yang sudah lengkap track recordnya. Dia punya sejarah yang dicintai oleh rakyatnya. Dia telah mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk bangsa yang tercinta ini. Saudara-saudara, kabarkan kepada seluruh penjuru tanah air kita, kabarkan kepada pelosok gunung, lembah dan desa-desa itu. Saya lihat, saya dengar, saya rasakan mereka sama dengan kita di sini bahwa calon presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto. Saya telah dengar sopir-sopir taksi, saya dengar setiap hari mereka menyatakan yang sama. Mereka menyatakan yang sama. Negeri ini perlu perubahan. Gerindra harus menang, saudara-saudara. Gerindra harus menang. Disitulah kita yakinkan seluruh rakyat negeri ini Prabowo Subianto adalah satu-satunya yang paling layak memimpin negeri yang sedang dilanda keprihatinan ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai Ketua Umum Partai. Hari ini meyakinkan dan ingin menegaskan kembali semangat saudara. Perjuanglah, waktu masih ada untuk memastikan rakyat Indonesia mencintai Gerindra, mencintai Prabowo dan memenangkan Indonesia, seluruh rakyat Indonesia karena yang sejahtera, aman, bermartabat. Ini itulah negara yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Gerindra, 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 Presiden Prabowo, Presiden Prabowo, Presiden Prabowo, Presiden Prabowo, Presiden Prabowo, Presiden, 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 Presiden. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengantar dari Ketua Umum DPP Partai Gerindra Profesor Dr. Insinyur Suhardi MSc. Selanjutnya kita sambut Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, calon Presiden Republik Indonesia 2014, Haji Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya cintai, kader-kader Partai Gerindra, simpatisan Partai Gerindra, saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian di Gelora Bung Karno ini pada hari ini tanggal 23 bulan Maret tahun 2014, saudara-saudara sekalian. Sebentar lagi
kurang lebih 16 hari lagi kita akan melaksanakan suatu hajat besar, yaitu pemilihan umum. Pemilihan umum adalah wujud dari demokrasi. Demokrasi artinya rakyat yang berkuasa. Satu orang, satu suara. Tidak ada orang kaya, tidak ada orang miskin, tidak ada jenderal, tidak ada petani, tidak ada tukang becak, tidak ada tukang bakso, tidak ada profesor. Satu orang, satu suara, saudara-saudara sekalian. Demokrasi berasal dari kata Yunani. Demos artinya rakyat, krasi artinya berkuasa. Rakyat berkuasa, saudara-saudara sekalian. Tetapi bahayanya sekarang bangsa Indonesia dari demokrasi sekarang ini hampir menjadi kleptokrasi, saudara-saudara sekalian. Tahu apa arti kleptokrasi? Klepto artinya dari bahasa Yunani, klepto artinya maling. Krasi berkuasa, maling-maling ingin berkuasa di Republik Indonesia ini. Laskar boleh buka baret. Ya, biar kelihatan gundul-gundulmu semua itu. Gundul-gundul pacul. Saudara-saudara sekalian, 9 April yang akan datang adalah hajat yang besar. Demokrasi, para pemimpin bersaing, dan saya katakan persaingan itu baik, persaingan itu sehat kalau kita bersaing atas dasar kejujuran dan kebenaran, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita melihat ada perkembangan yang tidak lazim. Hari ini di lapangan ini adalah kampanyenya Partai Gerindra. Tetapi ada suatu kelainan. Kampanye Partai Gerindra, tapi di panggung hadir Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dengan 2 tokoh penting dari P3, Bapak Haji Jan Farid yang kebetulan adalah Menteri Perumahan Rakyat, dan Kiai Haji Nur juga dari P3. Ini tidak lazim, tetapi ini buktikan bahwa para patriot, para pimpinan masyarakat, para pimpinan politik bisa bersahabat, bisa bekerja sama, bisa sangat-sangat erat walaupun bersaing, tapi di ujungnya kita sama-sama cinta tanah air Indonesia. Partai Persatuan Pembangunan adalah partai religius, tapi juga patriotik dan nasionalis, saudara-saudara. Kita adalah partai kebangsaan, tapi kita juga religius dan kita hormati semua agama, saudara-saudara sekalian. Ahli-ahli politik, pengamat-pengamat politik mungkin bingung dengan kejadian hari ini. Jangankan mereka yang bingung, saya juga bingung tadinya, saudara-saudara.
Tapi waktu Pak Surya Dharma Ali mengatakan saya ingin hadir di kampanye Anda, apakah boleh? Masa orang mau hadir kita larang, saudara-saudara sekalian? Kita terima sebagai tanda kebesaran jiwa, tanda negarawan, tanda patriotisme, tanda persaudaraan, saudara-saudara. Partai Gerindra hari ini merasa sangat dihormati, saudara-saudara sekalian. Dan Partai Gerindra tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan kebaikan orang-orang. Orang lain boleh lupa kebaikan, Gerindra tidak boleh melupakan kebaikan, saudara-saudara. Kalau Pak Surya Dharma Ali dengan pimpinan P3 baik terhadap kita, kita akan puluhan kali lebih baik terhadap mereka. Dan tadi siang sebelum kesini saya minta kepada Pak Surya Dharma Ali, Pak Surya Dharma, kalau nanti P3 bikin kampanye, Prabowo Subianto minta izin hadir di kampanye saudara. Dan kita hormati semua partai politik. Semua partai politik bukan lawan kita, bukan musuh kita, tapi adalah kawan-kawan perjuangan, adalah patriot-patriot bangsa. Masalah maling ada di mana-mana. Benar? Di Partai Gerindra juga ada maling-maling, saudara-saudara. Saudara-saudara sekalian, tantangan yang di depan bangsa kita tidak ringan. Negara kita sangat kaya, tetapi elit bangsa lengah. Elit bangsa lengah. Banyak di antara kita tidak bisa menjaga persatuan di antara kita. Akhirnya kekuatan-kekuatan yang tidak baik berusaha merampok kekayaan bangsa Indonesia, saudara-saudara sekalian. Bangsa kita sangat kaya, tapi mereka mengatakan bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia adalah bangsa yang lemah, bangsa yang terlalu baik, bangsa yang bahkan mereka anggap bangsa yang bodoh, membiarkan kekayaan kita diambil dan kita diam saja, saudara-saudara sekalian. Mereka mengatakan negara keempat terbesar di dunia, negara keempat terbesar di dunia, negara dengan kekayaan alam kelima terbesar di dunia. Mereka ingin kita terus menjadi bangsa kacung, saudara-saudara sekalian. Kita tidak boleh jadi bangsa sejahtera. Rakyat kita hanya boleh jadi buruh dengan upah murah tiap hari, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita tidak boleh dibantu, tidak boleh dilindungi, tidak boleh dibimbing, tidak boleh diberdayakan. Petani kita disuruh kerja dan kerja dan kerja, dan tidak ada keuntungan dari pekerjaan mereka, saudara-saudara sekalian. Mereka mengatakan Indonesia negara besar, negara kaya, tapi Indonesia gampang, pemimpin-pemimpinnya gampang diadu domba, pemimpin-pemimpinnya gampang dibeli. Mereka katakan banyak ketua partai bisa kita beli, pemimpin-pemimpin bisa kita beli, bisa kita sogok, selesai persoalan.
Hari ini kader-kader Gerindra menyatakan tidak, Indonesia tidak bisa dibeli, saudara-saudara sekalian. Dan kalau mereka merusak negara kita, kalau mereka merusak lembaga-lembaga kita, mereka merusak hakim-hakim kita, mereka merusak menteri-menteri kita, mereka merusak jenderal-jenderal kita, mereka merusak anggota DPR kita, mereka merusak semua pejabat kita, kita tidak akan mengizinkan hal ini terus, saudara-saudara. Kita ingin, rakyat Indonesia ingin perubahan, dan Gerindra siap memimpin perubahan itu, saudara-saudara sekalian. Sanggup saudara memimpin perubahan? Saudara siap berkorban jiwa dan raga untuk Republik Indonesia? Benar. Jangan hanya teriak di sini. Nanti kalau dibutuhkan, kalian buktikan keberanian saudara-saudara sekalian. Betul? Masih mau dengar pidato saya? Atau mau dengar dangdut? Hah? Terus? Bagaimana tadi? Ketua Dewan Pembina lu masih bisa naik kuda ya? Hah? Bisa? Untung gak jatuh tadi. Itu yang di bagian sana pakai teriak-teriak. Kuda saya takut tadi itu. Aku minta izin minum dulu ya. Boleh? Apa? Saudara-saudara, bangsa Indonesia ingin jadi bangsa terhormat. Kita ingin bersahabat dengan semua negara. Kita tidak akan mengancam, mengganggu negara lain. Kita cinta damai, saudara-saudara sekalian. Bangsa Indonesia ingin hidup bersahabat dengan semua bangsa dan semua tetangga dan semua negara. Saya katakan kepada beberapa orang asing yang saya ketemu, "Hai, aku ingin jadi sahabatmu. Aku ingin jadi kawanmu. Aku ingin jadi mitramu. Aku ingin jadi partnermu. Aku ingin jadi sekutumu. Tetapi kalau kau ingin aku jadi pionmu, kalau kau ingin aku jadi kacungmu, kalau kau ingin aku jadi pesuruhmu, aku harus katakan tidak, 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 tidak." Prabowo Subianto, Partai Gerindra, dan rakyat Indonesia tidak mau berlutut di depan bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Kita tidak mau jadi pesuruhnya orang lain. Kita tidak mau jadi kacungnya orang lain. Kita tidak mau jadi budaknya orang lain. Kita mau berdiri di atas kaki kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Kita ingin bersahabat, tapi kita malu, 1000 kali kita malu. Masa negara yang 3/4-nya laut harus import ikan, harus import garam. Bangsa pertanian harus import singkong, harus import jagung, harus import bawang putih, harus import papaya.
Bangsa kita di bawah kepemimpinan Gerindra harus menjadi bangsa produsen, bukan bangsa konsumen. Kita ingin nanti melihat di jalan-jalan kita ingin melihat mobil-mobil buatan Indonesia. Kita ingin melihat motor-motor buatan Indonesia. Kita ingin melihat helikopter-helikopter buatan Indonesia. Kita ingin melihat kapal-kapal buatan Indonesia. Kita ingin melihat televisi-televisi buatan Indonesia. Kita ingin melihat kereta api buatan Indonesia. Anaknya petani harus menjadi insinyur. Anaknya tukang bakso harus bisa menjadi profesor. Anaknya tukang becak harus jadi ahli hukum. Anaknya orang miskin tidak boleh miskin lagi, saudara-saudara sekalian. Gerindra berjuang agar bangsa Indonesia dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya segelintir orang saja, saudara-saudara sekalian. Indonesia adalah milik semua, milik kalian semua. Hei tukang ojek, hei tukang bakso, hei petani, hei pedagang kaki lima, hei supir-supir taksi, hei karyawan buruh, hei tukang deres di kebun-kebun karet, republik ini milik kalian juga, saudara-saudara sekalian. Tanggal 9 April pilihannya sangat jelas. Pilihan antara anteknya bangsa lain dan antara Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri, saudara-saudara sekalian. Saudara mau dipimpin boneka-boneka? Saudara mau punya presiden boneka, saudara-saudara? Saudara-saudara sekalian, ini terus atau selesai ini? Saudara-saudara, ada yang mengatakan zaman ini adalah zaman edan. Betul? Yang orang Jawa di sini angkat tangan. Oh, kok banyak sekali orang Jawa ya. Ada yang mengatakan zaman sekarang adalah zaman edan. Orang yang salah dibilang benar. Orang yang benar dibilang salah. Orang yang mencuri dimuliakan. Orang yang jujur dihancurkan. Katanya ini zaman edan. Kemudian ada seorang tokoh politik yang bikin statement di koran berapa hari yang lalu. Dia mengatakan jangan saling menjelek-jelekan. Saya setuju. Menjelekkan orang tidak baik. Dia mengajarkan dan menganjurkan supaya berpolitik itu santun. Katanya harus santun. Jadi saya aneh. Saya merasa aneh. Dan akhirnya saya bikin sajak. Kalian mau dengar sajak saya? Benar. Sajak saya ini menjawab orang itu. Karena saya melihat ada budaya politik baru. Budaya politik yang tidak baik. Budayanya adalah boleh bohong.
Saya tanya, orang tuamu mengajarkan kamu boleh bohong atau tidak? Kalian dianggap wong cilik, kalian dianggap pendidikannya rendah, tapi kalian lebih pintar dari orang-orang itu, saudara-saudara kalian. Orang tuamu mengajarkan yang benar, sama dengan orang tua saya. Waktu kecil kita diajarkan, kamu jangan bohong, kamu harus jujur. Tanya Pak Kiai, berbohong itu baik atau tidak baik Pak Kiai? Tidak baik. Saya bikin sajak untuk menjawab orang-orang yang berbudaya tidak baik itu. Sajak saya judulnya adalah asal santun. Boleh bohong asal santun, boleh nipu asal santun, boleh curi asal santun, boleh korupsi asal santun, boleh khianat asal santun, boleh ingkar janji asal santun, boleh jual negeri asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing asal santun. Saya tanya, ini budaya yang baik atau tidak baik? Saudara mau punya pemimpin-pemimpin semacam itu? Benar. Karena itu kalian harus kerja keras. Kalian harus kerja keras dalam 16 hari terakhir. Sanggup saudara kerja keras? Sanggup saudara yakinkan tetangga-tetanggamu, kerabat-kerabatmu, mertuamu, iparmu, yakinkan mereka nasib bangsa ini adalah di tangan rakyat. Kalau rakyat salah pilih, nasib bangsa kita sangat memprihatinkan. Dan kita harus waspada permainan-permainan curang. Dan saya katakan di sini bahwa Partai Gerindra adalah partai perjuangan. Kita bukan hanya politisi, kita adalah pejuang-pejuang politik, saudara-saudara sekalian. Kalau hukum dirobek-robek, Gerindra harus siap mengambil tindakan yang benar, membela rakyat seluruh Indonesia, saudara-saudara. Sanggup kamu bersama saya, saudara-saudara? Sanggup korbankan jiwa raga demi rakyat? Benar. Kalau mereka mengira mereka bisa membeli negara ini, kalau mereka mengira mereka dengan uang yang banyak bisa membeli negara ini, Gerindra hari ini mengatakan tidak, 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 tidak. Indonesia tidak akan dibeli, Indonesia tidak bisa dibeli, dan Indonesia tidak akan menyerah, saudara-saudara sekalian. Dan kader-kader Gerindra, siapkan dirimu. Saya instruksikan ketua-ketua Gerindra di daerah-daerah, bentuk kekuatan rakyat, bentuk laskar-laskar. Kalau hukum Indonesia dirobek-robek, Gerindra akan tahu apa yang harus dibuat, saudara-saudara. Tadi saya kasihan puluhan ribu massa masih di tempat yang jauh, tidak bisa masuk. Saya ucapkan terima kasih kalian yang jauh-jauh, yang di atas-atas itu. Terima kasih saudara-saudara. Kalian begitu loyal menunggu saya.
Terus atau sudah? Hah? Ini masih banyak pembicara lain. Hah? Waduh, ini gimana? Kapan saya boleh berhenti bicara ini? Hah? Sampai malam. Saudara-saudara, saya lihat di sini banyak kader-kader dari Bali datang ke sini, saudara-saudara. Sebentar minum kopi. Saya lihat banyak orang Bali. Coba angkat tangan kader-kader dari Bali. Tangan kalian kok besar-besar semua ini. Kenapa? Tukang pacul. Ini Gerindra masalahnya itu anggotanya ya petani, tukang pacul, buruh, kenek, ojek. Jadi kalau kasih tangan keras-keras semua. Coba lihat tangan saya bengkak ini. Kalau saya lihat orang Bali, saya ingat I Gusti Ngurah Rai, seorang pejuang, seorang yang sangat muda. Begitu dengar Republik Indonesia dikumandangkan di Jakarta, dia mencari pemimpin-pemimpin Republik di Yogyakarta, dan dia mengatakan dia akan membentuk tentara pro Republik Indonesia di Bali. Dia kembali, dia bentuk pasukan pro Republik Indonesia di Bali, dan dia melawan Belanda. Dia bertempur terus sampai satu saat dia dikepung oleh tentara Belanda. Tahun 46 tanggal 19 November dikepung, kehabisan peluru, dan Belanda memberi ultimatum kepada Ngurah Rai dan resimennya. Dikatakan kalau Ngurah Rai menyerah, letakkan senjata, nyawanya akan diselamatkan. Tetapi Ngurah Rai menolak ultimatum Belanda, dan dia memilih menyerang Belanda dengan segala konsekuensi. Jiwa raganya dikorbankan untuk Republik Indonesia dengan teriakan puputan, 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 berarti segalanya, tapi tidak akan menyerah. Saudara-saudara sekalian, nilai itu harus kita ingat, harus kita kenang, dan jangan kita khianati nilai-nilai seperti itu, saudara-saudara. Saya juga ingat 10 November, pertempuran 10 November di Surabaya. Waktu itu Inggris memberi ultimatum ke warga Surabaya dan warga Jawa Timur. Mau dengar ultimatum Inggris? Mau? Masih mau terus? Benar? Udah capek belum? Belum capek? Mau duduk? Hah? Haus gak? Hah? Ada air? Vic, kasih air Vic.
Ya udah kau kasih aja minuman ke situ. Nanti biar panitia yang bayar. Semua pedagang, semua daganganmu ditanggung oleh Pak Taufik. Tenang aja. Pedagang kaki lima, hari ini hari kemerdekaan. Sekali-sekali wong cilik harus boleh senyum. Betul. Ditanggung oleh Pak Taufik. Biar Pak Taufik lemas. Dia yang tadi hitam sekarang jadi putih. Pucat. Udah. Benar ya? Lapor Pak Taufik ya. Mau terus nggak? Betul. Ya, kalau mau terus, tenang. Tapi saya mau break dulu karena saya mau minta saudara duduk dulu. Diam dulu. Baru dikasih cendol udah ribut. Belum sate kambing nanti di luar. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita dapat kehormatan tamu besar Pak Suri Dharma Ali. Saya mohon beliau sedikit menyapa kalian sebagai tanda bahwa kita sangat menghormati itikat baik beliau, berkorban waktu beliau hari Minggu, hari istirahat. Beliau punya partai besar dan kita berdoa partai beliau juga akan berhasil dalam pemilu yang akan datang. Biar kita bisa bergabung tangan, bekerja sama, menjadi patriot-patriot untuk membela Indonesia yang kita cintai. Saya minta, karena beliau harus berangkat lagi, beliau minta tidak bisa lama. Saya minta beliau menyapa beberapa kata-kata untuk kader-kader kita di sini. Pak Surya, saya mohon beberapa kata untuk kader-kader Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang sangat saya banggakan, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Bapak Haji Prabowo Subianto. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra Bapak Soehardi. Yang saya banggakan para kader-kader Gerindra yang sangat patriotik pada siang hari ini. Saya melihat dari wajah-wajah saudara sebuah harapan besar bagi perubahan Indonesia ke depan. Saya juga melihat wajah-wajah yang optimis untuk melakukan perbaikan Indonesia ke depan. Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa Partai Gerindra telah memutuskan calon pemimpin masa depan yang tepat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Saya semakin jatuh cinta sama beliau dengan visi-visinya yang jelas yang tadi diungkapkan
kepada kita semua. Pak Prabowo kalau menjadi presiden bukanlah presiden dari sebuah golongan, tetapi presiden untuk Indonesia Raya. Presiden untuk kaum papa, presiden untuk kaum cilik, presiden untuk para petani, presiden untuk para nelayan, presiden untuk para buruh. Tetapi ada satu yang dilupakan, adalah presiden untuk para kiai dan ulama Indonesia. Bersama Partai Persatuan Pembangunan, kita harus mengurai prestasi-prestasi baru. Kita yakin Indonesia akan besar kalau kita semua bersatu padu, rapatkan barisan, bergandengan tangan, kebersamaan dibangun. Pasti Indonesia akan jaya. Saudara sekalian, pemilu sebentar lagi. Ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk melakukan perubahan. Pak Prabowo dengan jelas perubahan-perubahan apa yang akan beliau laksanakan pada masa yang akan datang. Saya juga mengajak kepada saudara-saudara sekalian untuk memantapkan komitmen kita bersama-sama Prabowo merubah Indonesia. Prabowo, Prabowo, Prabowo. Saudara sekalian, dengan kebersamaan saya yakin, seyakin-yakinnya kita bisa menyelesaikan banyak masalah. Dengan seyakin-yakinnya kita bisa menjadikan Indonesia bangsa yang maju. Kita memang banyak kelemahan, tetapi bukan berarti kita tidak memiliki kekuatan. Kita memiliki banyak masalah, tetapi bukan berarti kita tidak punya jawabnya. Kita memang banyak tertinggal, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjadi bangsa yang unggul. Bersama Prabowo kita majukan Indonesia. Kalau bukan sekarang, kalau bukan sekarang, kalau bukan sekarang, kalau bukan Prabowo, kalau bukan Prabowo, kalau bukan Prabowo. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup P3! Hidup P3! Hidup Surya dan Mali! Hidup Surya dan Mali! Hidup Indonesia Raya! Hidup Indonesia Raya! Hidup Indonesia Raya! Terima kasih. Kita sekarang Pak Surya boleh meninggalkan lapangan. Jangan kita tahan terus, Pak. Karena ini mau dangdutan sebentar lagi. Terima kasih. Ahok Pak Ahok nggak mau pidato, dia mau nyanyi dangdut. Benar? Oh, enggak.
Saudara-saudara, ada satu masalah penting. Masalah penting adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Profesor Dr. Soehardi, kalau dia tidak nyanyi, dia akan sangat kecewa. Saudara mau dengar dia nyanyi atau tidak? Mau? Mau? Tapi beliau hanya bisa nyanyi bahasa Jawa. Gak apa-apa ya? Siap. Ada yang bisa iringi nggak? Hah? Saudara-saudara, saya karena di sini banyak tokoh-tokoh nasional, saya mau perkenalkan. Tadi saudara sudah lihat Pak Surya Darmali, Kiai Haji Nur, Pak Jan Farid dari P3, Pak Haryadi Darmawan, Mayor Jenderal TNI, bekas Ketua Ikatan Alumni UI, tokoh reformasi, kemudian anggota DPR RI, Ibu Sumiati Aryoso, tadi Ahok, kemudian Saudara Taufik Effendi, Jenderal Polisi, mantan Menteri Pak Egy Sujana, Laksamana Madya Angkatan Laut Pak Mukhlas Siddiq. Ini Pak Mukhlas Siddiq, mantan Angkatan Laut tapi juga adalah kiai. Dia nanti akan kasih khotbah sedikit. Bisa Pak? Bisa ya? Tadi Pak Soehardi sudah, Pak Ahmad Muzani, Pak Fadlizon. Pak Fadlizon juga kalau tidak nyanyi dia sangat kecewa. Daripada saya dimarahin dia, saya harus kasih waktu dia untuk nyanyi nanti. Kemudian Profesor Dr. Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur BI, dan dia adalah Gubernur BI yang melunasi hutang-hutang Indonesia ke IMF. Beliau adalah pahlawan bangsa, melunasi hutang-hutang Indonesia di IMF, saudara-saudara sekalian. Kemudian Pak Tommy Jiwandono, bendahara Gerindra. Kalau dia lari, Gerindra nggak bisa bayar bendera. Wakil Ketua Umum Gerindra Bapak Murfi Hutagalung dari Sumatera Utara. Saudara-saudara, ada band bisa mengiringi nggak? Ada nggak? Pak Kartika. Sedang disiapkan Pak. Persiapan band. Atau kamu mau nyanyi tanpa band ya? Alkapela bisa kamu? Fadlizon bisa nyanyi tanpa kamu Pak Fadlizon ini calon legislatif dari Bogor. Ada yang dari Bogor nggak? Mana Bogor? Oh, nyanyi apa? Bisa tanpa itu. Anak-anak semua ikut ya semua. Aku ajarin. Yuk kita nyanyi iramanya Cucak Rowo ya, boleh? Ada musik nggak sih? Tapi versi Gerindra ya. Versi Gerindra bisa?
Hai kawan keluarga Indonesia, mari kita bagi cerita masalah hidup sehari-hari. Jangan sampai ketipu lagi. Lihat saja harga-harga naik terus, rumah tangga susah diurus, orang miskin ada di mana-mana, korupsi terus merajalela. Yuk waktunya kita harus berubah, pilih partai yang paling gagah, lambangnya Garuda Pancasila. Itulah Partai Gerindra. Ayo ikutin. Itulah Partai Gerindra. Prabowo presidennya, jujur tegas, berani tegas. Gerindra pilihannya, kibarkan terus sayap Garuda. Terima kasih. Gerindra.